Haleluya, sungguh luar biasa kita telah menyenangkan hati Tuhan lewat pujian kita. Mari kita sebelum kita mendengar message singkat di pagi hari ini, mari kita angkat kembali lagu ini. Katakan Engkau baik Tuhan. Ya Tuhan, ku percaya, aku percaya. Lewati lembah air mata, aku percaya. Firman-Mu ya dan amin, aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin, aku percaya. Katakan, ya Tuhan. Ya Tuhan, ku percaya, aku percaya. Lewati lembah air mata, aku percaya. Firman-Mu ya dan amin, aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin, aku percaya. Firman-Mu ya dan amin, aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin, aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin, aku percaya. Kami percaya Tuhan, firman-Mu ya dan amin. Oh, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur sebab Engkau Allah yang kami sembah. Kami menyenangkan Engkau. Terima kasih Bapa. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa. Hari ini kami kembali mendengarkan message singkat lewat firman Tuhan. Urapi kami semua Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Saudaraku, kembali lagi di pagi yang indah ini kita sama-sama belajar firman Tuhan sebelum kita menjalankan aktivitas kita di pagi hari ini. Kita menerima makanan rohani lewat firman Tuhan yang kita akan belajar bersama-sama. Hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang Yeremia. Kita akan belajar dari Yeremia 32 dan seterusnya. Saudaraku, Yeremia 32 dalam firman Tuhan kita pada saat ini di sini menceritakan bahwa kita boleh baca di rumah. Selesai ini kita bisa baca ya Yeremia 32 ayat 27. Saya bisa mengambil satu tema dalam bacaan kita di mana firman Tuhan di sini dijelaskan bahwa janji Tuhan itu sangat luar biasa. Di sini dikatakan bahwa jaminan kepastian Tuhan kepada kita umat yang perjanjiannya dan umat yang dikasihinya, bahwa di dalam firman dikatakan bahwa Tuhan adalah makhluk segalanya. Bahwa saudaraku, kalau di sini firman Tuhan dikatakan Tuhan adalah makhluk segalanya, the meaning is bahwa
bahwa hanya Tuhanlah yang menciptakan, yang berkuasa dan yang berdaulat penuh atas segala sesuatu dari semua yang ada di muka bumi ini, saudaraku. Jadi saudaraku, adakah sesuatu apapun yang mustahil bagi Tuhan? Jadi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, karena firman Tuhan sudah jelas di dalam firman Tuhan kita. Jadi saudara, artinya di sini dikatakan bahwa Tuhan kita, Tuhan yang kita sembah, Dia memiliki kuasa, otoritas atau kemampuan yang tidak terbatas, yang luar biasa, katakan yang dahsyat, saudaraku. Karena bagi manusia tidak mungkin, tapi bagi Allah adalah mungkin, saudaraku. Ingat, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, saudaraku. Dalam setiap perkara, saudaraku, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Persoalan atau masalah apapun, atau sesulit, sesukar apapun masalah saudara dan saya, tapi firman Tuhan pagi hari ini mengatakan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Luar biasa firman Tuhan kita ya. Karena di sini dijaga, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Janji Tuhan bahwa Tuhan adalah Bapa yang menerus mengasihi kita sebagai anaknya dengan kasih yang kekal. Kita bisa baca di dalam Yeremia 31 ayat 3, bisa dicatat nanti selesai ini kalian bisa baca. Jadi di sini luar biasa dikatakan bahwa dalam Yeremia 31 ayat 33 ayat 3 jelas dikatakan bahwa Tuhan menerus mengasihi kita sebagai anaknya. Kita ini adalah anak Tuhan. Dia sangat mengasihi kita. Karena kasihnya kekal yang tidak pernah pudar, saudaraku. Di sini dikatakan juga, kalau kita bisa membaca di dalam Yeremia 31 ayat 4 dikatakan, bisa dicatat, baca di rumah, kayak mengambil kesimpulan bahwa Tuhan membangun, memulihkan di sini sehingga kehidupan menjadi indah penuh dengan sukacita. Luar biasa, saudaraku. Kalau kita baca firman ini, Tuhan memberi hati yang baru. Kalau kita baca juga di dalam Yeremia 32 ayat 39, luar biasa. Saya sangat terberkati dengan ayat ini, dan tentunya semua ayat ini. Bahwa setelah saya baca, hal yang sangat luar biasa, di mana ayat ini mengingatkan kepada saudara dan saya bahwa Tuhan memberi hati yang baru dan hati yang taat, sehingga kita dapat hidup rukun, saling mengasihi, dan mengalami kebaikan Tuhan sampai keturunan kita. Itu luar biasa. Itu janji-janji Tuhan kepada kita, setiap orang yang percaya kepadanya. Saudaraku, luar biasa. Di sini saudaraku, kalau kita baca di dalam Yeremia 32 ayat 40, di sini kita mengambil satu pokok bacaan bahwa Tuhan mengikat perjanjian abadi dengan kita, yaitu Tuhan tidak akan membelakangi kita. Tuhan berbuat baik kepada kita dan menaruh takut akan Tuhan ke dalam hati kita. Wow, sangat luar biasa. Tuhan, karena kasihnya, kasih Tuhan pada kita, di firman Tuhan sudah kita dijabarkan tentang bagaimana janji-janji Tuhan kepada kita, setiap orang yang percaya kepadanya. Oleh sebab itu saudaraku, di firman Tuhan kita pada saat ini, dalam kalau kita baca di dalam Yeremia 30 ayat 41, bisa dicatat, baca, saya ini baca. Di sini sangat luar biasa ya. Di sini Tuhan berbuat baik kepada kita dengan sukacita. Dengan saya bisa ambil satu rema dalam Yeremia ini, bahwa dengan kesetiaan, dengan segenap hati, dengan segenap jiwanya, sehingga hidup kita bertumbuh dan berbuah. Bagaimana kasih Tuhan? Di sini dikatakan, aku bergirang karena mereka berbuat. Tuhan itu sangat bergirang ketika melihat saudara dan saya itu berbuah, ketika saudara dan saya itu setia di dalam Tuhan, saudaraku. Luar biasa kalau kita baca. Jadi setelah selanjutnya di sini sangat banyak janji-janji firman Tuhan, bahwa kalau kita baca semua dari firman di sini juga di dalam ayat 32 ayat 40 dikatakan, sebab beginilah firman Tuhan, seperti aku mendatangkan kepada bangsa ini segenap malapetaka yang hebat, demikian aku mendatangkan ke atas mereka keberuntungan yang kujanjikan kepada mereka. Katakan kepada saya. Jadi Tuhan menggenapi janjinya untuk memuliakan, melakukan, membalikan keadaan kita. Saat ini saudara dan saya tidak tahu, tapi janji-janji Tuhan buat saudara dan saya, kita telah baca di dalam firman Tuhan ini, bahwa setiap kita Tuhan pasti akan kabulkan semua masalah saudara. Bagi Tuhan tidak ada yang
mustahil. Bagi yang sakit Tuhan katakan akan sembuh. Bagi yang berbeban berat akan ada jalan keluar. Asalkan kita tetap setia dan berharap kepada Tuhan. Karena jelas saudaraku, di firman Tuhan sudah dikatakan pada saat ini bahwa di dalam setiap masalah berpengharapanlah kepada Tuhan. Karena hanya Tuhan yang menjadi sumber pengharapan kita. Luar biasa firman Tuhan. Oleh sebab itu saudaraku, pagi hari ini saya mengajak saudara dan saya, kita mempunyai iman, percaya, pegang janji Tuhan, dan berpengharapanlah kepada Tuhan. Karena firman Tuhan berkata bahwa ketika kita mendeklarasikan firman Tuhan, setiap kata, setiap firman yang keluar dari mulut ikut terjadi. Karena firman Tuhan ya dan amin saudaraku. Mari hari ini, pagi yang indah ini saudara dan saya, kita mendeklarasikan setiap firman yang Tuhan sudah berikan. Katakan begini, kami bersyukur. Katakan, sebut nama saudara. Saya bersyukur. Sebut nama saudara dan bersuka cita. Tidak ada yang mustahil. Katakan, saya bersyukur dan bersuka cita, tidak ada yang mustahil. Karena saya dan pagi hari ini saya deklarasikan, Tuhan adalah Bapa yang terus mengasihi saya. Yang karena Dia di sini sebagai anaknya, kita sebagai anaknya, kasih setianya kekal. Jadi kita perkatakan. Jadi kita walaupun belum ada kelihatan, tapi kita perkatakan karena iman timbul dari pendengaran perkataan. Dan setelah itu, setelah kita ucapkan, kita deklarasikan. Jadi Tuhan membangun dan memulihkan kehidupan. Saya tidak tahu kehidupan saudara, tapi pagi hari ini kita deklarasikan akan terjadi pemulihan. Bahwa Tuhan akan membangun dan memulihkan kehidupan saudara, sehingga kehidupan menjadi indah dan penuh sukacita. Dan di sini dikatakan bahwa Tuhan memberi kami hal yang baru dan hati yang taat. Mungkin saat ini hatinya lagi hancur, tapi saat ini Tuhan katakan, kita deklarasikan batu kita mendapat rukun saling mengasihi antara keluarga, suami, istri, dan anak, dan saudara-saudara, dan mengalami kebaikan. Saudara-saudara, sungguh luar biasa. Pagi hari ini tetap percaya bahwa firman itu ya dan amin akan terjadi. Mari kita perkatakan, mari kita mempercayai, kita terima, kita pegang janji Tuhan, kita terima, meraih setiap saat apa yang sudah kita mendeklarasikan pagi hari ini. Janji Tuhan bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Katakan amin saudara. Kita sudah deklarasikan setiap permasalahan saudara, setiap pergumulan saudara. Saya percaya ketika saudara dan saya mau berpengharapan Tuhan, mendeklarasikan setiap firman Tuhan pagi hari ini, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Akan terjadi kesembuhan, akan terjadi pemulihan, akan terjadi kemenangan bagi saudara dan saya. Haleluya. Saya katakan, saya pagi hari ini, setiap orang yang sakit, rabaya sikarabaya takarabaya satakarabaya, pagi hari ini saya mendeklarasikan dalam nama Tuhan Yesus, sembuh di dalam nama Yesus. Rabaya sikaraba. Kita mempunyai iman, percaya bahwa pemulihan akan terjadi bagi suami istri, bagi anak-anak, bagi saudara, keluarga Tuhan Yesus. Saat ini terjadi kemenangan, pemulihan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Berkati saudara-saudara ini Tuhan, perlengkapi kami dengan kuasa, dengan iman, supaya kami tetap berpengharapan hanya kepadamu Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Deklarasikan firman Tuhan, ya dan amin terjadi. Hari ini saya percaya